Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah biasa dilakukan ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Dan pada saat pulangnya, maka disempatkannya lah singgah untuk menghibur dan juga menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan bertawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tidakkah almarhum pada waktu itu mengucapkan wasiat sebelum dia wafat? Maka istri almarhum pun menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang sudah tersengal-sengal pada waktu itu menjelang ajal. Apa yang dikatakannya? Demikian kata Rasulullah SAW. Saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah ucapannya itu sekedar rintian sebelum mati? Ataukah rintian karena pedih dan dahsyatnya sakaratul maut? Cuman ucapannya memang sulit untuk dipahami, lantaran itu merupakan kalimat yang terpotong-potong. Terus bagaimana bunyinya? Demikian desak Rasulullah SAW. Istri yang setia itu pun menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih jauh lagi, andai kata masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah yang tertangkap. Sehingga pada waktu itu kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan itu igawan dalam keadaan tidak sadar? Ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Maka Rasulullah SAW pada saat itu tersenyum. Dan dia mengatakan, sungguh yang diucapkan suamimu itu sama sekali tidak keliru. Kisahnya begini. Pada suatu hari, dia sedang bergegas akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama, yaitu sholat di masjid. Pada saat itu si buta tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu pada waktu itu membimbingnya sehingga tiba di masjid. Tatkala hendak mengembuskan nafas yang terakhir, dia menyaksikan pahala amal solehnya. Lalu dia pun berkata, andaikan lebih jauh lagi. Maksudnya adalah, andaikan jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, maka pahalanya akan lebih besar pula. Ucapan lainnya ya Rasulullah? Demikian tanya istri yang mulai pada saat itu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Adapun ucapan yang kedua, dikatakan, tatkala dia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu dia pergi ke masjid, pada pagi-pagi, sedangkan pada saat itu cuaca dingin sekali. Di tepi jalan, dia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil pada waktu itu. Kedinginan dia. Dan kebetulan, suamimu membawa sebuah mantel baru. Maka suamimu mencopot mantel lama, diberikanlah mantel itu pada lelaki tersebut. Menjelang saat terakhirnya, suamimu melihat balasan kebajikannya karena memberikan mantel itu. Sehingga pada saat itu dia pun menyesal dan berkata,
andai kata yang masih baru kuberikan padanya, dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku akan lebih besar lagi. Dan itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian ucapannya yang ketiga, apa maksudnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sang istri pada waktu itu makin penasaran saja, ingin tahu apa penjelasan Nabi. Maka dengan sabar, akhirnya Nabi menjelaskan. Ingatkah kamu pada suatu ketika, pada waktu itu suamimu datang dalam keadaan sangat lapar, dan dia meminta disediakan makanan, dan kemudian kau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makan suamimu. Lantas pada saat itu suamimu pun memberikan rotinya, membagi rotinya menjadi 2 potong. Yang sebelah diberikan pada sang musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan menghembuskan nafasnya, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalan itu. Karena dia menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan aku beri separuh. Sebab andai kataku berikan semuanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda. Para donatur Lembaga Amal Mujahidin yang saya hormati, begitulah keadilan Allah. Karena pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang akan beruntung, bukan orang lain. Ketika kita mau memanfaatkan harta kita untuk orang lain, kita menolong pada orang yang membutuhkan pertolongan, perbuatan baik itu bukan untuk orang lain sebetulnya, tetapi pada hakikatnya adalah untuk kita. Yang beruntung adalah kita nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan semuanya dan memberikan pahala. Segala tindak tanduk kita itu tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya dengan perbuatan-perbuatan buruk kita, sedikit pun tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah. Dan juga catatan daripada malaikatnya. Akibatnya juga menimpa pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat buruk, maka berarti kita berbuat buruk atas diri kita sendiri pula. Cobalah Anda buka surah Al-Isra ayat yang ke-7. Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Donatur Lembaga Amal Mujahidin yang kami hormati, demikianlah hikmah yang kami sampaikan pada Anda tentang andai kata aku bisa memberi lebih banyak lagi sebelum penyesalan datang pada kita. Karena kita tidak terbiasa untuk memberi dan menjadi pelit, dan kemudian kita sendirilah yang akan merasakan akibat daripada kepelitan kita. Ingat ayat tadi, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas diri kamu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.